Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dari rumah masing-masing kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian online GKJ Wirobrajan. Pada Minggu Paskah kedua, 19 April 2020, saat ini kita akan menggumulkan tema Aku percaya, maka aku bersaksi. Dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Panggilan beribadah. Saudara sekalian, jemaat kepunyaan Allah, marilah kita mempersiapkan diri untuk berbakti kepada Allah dalam perayaan Iman Minggu Paskah kedua dengan kembali menghayati bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus memanggil kita untuk hidup sebagai saksinya. Kidung pembuka dari Kidung Jemaat 202, bait pertama dan 4. Maut sudah menyerah. Votum dan salam. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah perhimpunan kita pada saat ini kita khususkan sebagai ibadah kepada Allah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kata pembuka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini mengambil tema Aku percaya, maka aku bersaksi. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22 demikian sabda Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku,
Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus menampakkan diri untuk meyakinkan para murid akan kuasa kebangkitan dan hidupnya. Supaya dengan demikian para murid percaya dan diutus sebagai saksi-saksinya. Oleh karena itu, bersama ibadah hari ini, kita belajar sebagai orang percaya yang sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus untuk bersedia menjadi saksinya di tengah pergumulan kehidupan sehari-hari. Mari kita mengangkat hati menyembah Allah yang menyatakan kuasa dan kasih-Nya di dalam Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kidung Jemaat 397, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8 mengajarkan kepada kita demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bercermin dari perintah baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, begitu nyatanya bahwa hidup kita masih melenceng, bahkan mungkin berlawanan dari ajaran kasih tersebut. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, menyesali dosa kita, dan memohon belas kasihan-Nya. Tuhan Allah, Bapa kekal dan Maha Kuasa, kami mengakui dengan tulus ikhlas di hadapan keagungan-Mu yang kudus, bahwa kami ini orang berdosa yang malang, yang dikandung dan dilahirkan dalam dosa dan kerusakan, yang cenderung berbuat jahat dan tidak mampu berbuat apapun yang baik. Kami pun terus-menerus melanggar perintah-perintah-Mu yang kudus. Terlebih lagi, betapa seringnya kami mengabaikan sabda kehidupan abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 32, bait 1 dan 2. Kulihat salib-Mu. Terimalah doa
Jemaat dipersilakan berdiri. Berita anugerah. Kepada kita yang mengaku dosa kesalahan kita, terimalah berita anugerah sebagai pengampunan dosa kita. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagaimana Kristus telah menyatakan damai sejahteranya bagi kita, marilah kita juga berdamai satu dengan yang lain. Kita menjabat tangan anggota keluarga di kanan kiri kita. Tuhan telah mengampuni dan kita boleh berdamai dengan semua orang. Dan dengan masih berdiri, mari kita nyatakan kesanggupan kita sebagai anak-anak Allah yang telah diampuni dan diperbarui, yang hidup oleh karena iman. Kidung kesanggupan Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita menyatukan hati. Kita yang telah diampuni, kini biarlah kita boleh berjalan di dalam terang firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah segenap hormat, pujian, sembah, dan syukur kami. Siapakah kami, Bapa, sehingga sekalipun kami dalam segala keterbatasan, Engkau masih layakkan kami untuk berbakti. Bahkan di hadapan sabda kasih-Mu, begitu nyata cacat dan dosa kami. Begitu nyata sekalipun Engkau telah bangkit, tetapi hati kami masih banyak dikuasai oleh pergumulan, keluhan, dan juga hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi di tengah saat berbakti ini Engkau berkenan mengampuni dan menguduskan, supaya kami belajar percaya. Tidak ada yang perlu kami takutkan dan kekhawatirkan, sebab rahmat-Mu jauh lebih besar daripada segala pergumulan dan persoalan kami. Kini Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak berhenti merayakan Paskah hanya di dalam ibadah, ritual, ataupun perayaan,
Tetapi terlebih biarlah Paskah sungguh mengubah hidup kami sebagai saksi-saksi atas kebangkitan-Mu. Sehingga dengan demikian kehadiran kami pun membawa kabar sukacita, membawa pemulihan dan pendamaian, sebagaimana karya kebangkitan Kristus yang telah kami terima. Kini Bapa, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang telah mengarahkan hati, Engkau buka jiwa, pikirannya, dan Engkau terangi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mendengar, untuk menghayati, dan juga hidup sebagai pelaku firman-Mu. Kini Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus Putra Allah, Juru Selamat kami yang bangkit dari antara orang mati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Dan bersama dalam ibadah online ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ini melalui tampilan video berikut ini yang demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema dalam minggu ini yaitu Minggu Paskah kedua adalah Aku percaya maka aku bersaksi. Kalau kita mendengar hukum kasih dan kita paham benar bahwa hukum kedua adalah hukum yang menyatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita paham, kita mengerti, kita menghayati, bahkan kita bertekad mengasihi sesama manusia. Berarti kita pun ingin untuk hidup baik, kita ingin untuk hidup berdamai dengan semua orang siapapun itu. Kita paham hukumnya, kita pun juga punya niat supaya dengan sesama, apapun kelasnya, apapun agamanya, kita bisa baik dan berdamai dengan semua orang. Tetapi realitasnya, tidak setiap orang bisa baik dengan kita. Realitasnya juga banyak orang-orang bahkan kita kenal menyusahkan kita. Realitasnya kita pun berjumpa sesama kita orang-orang yang menyebalkan. Yang kadang kalau ketemu malah hidup kita, hati kita tidak tenang. Yang kadang kalau ketemu kita malah menjadi sakit hati dan terluka hati kita. Kepada orang-orang yang demikian paling pilihannya dua. Kalau bisa kita yang menghindar. Jangan sampai bertemu apalagi bergaul dekat. Karena nanti hati kita terluka. Atau kalau kita lebih punya kekuatan, kita juga mungkin berusaha menyingkirkan orang itu jauh-jauh. Perlu dijauhkan, bukannya benci. Tapi pengalamannya begitu menyakitkan, begitu menyebalkan bagi diri kita sendiri. Banyak, tidak sedikit orang-orang yang sulit. Orang-orang yang menurut kita memang susah kita pahami sampai ke tingkat menyebalkan. Contoh, orang yang sombong. Kalau ketemu yang dibicarakan tentang dirinya, yang diagung-agungkan, dipamerkan tentang dirinya, kita tentu tidak menyukai orang yang demikian. Orang yang sok tahu. Apa-apa selalu komentar, apa-apa selalu memberi nasihat, seakan-akan ia tahu segala-galanya. Orang yang senang meledak. Jadi kalau tersinggung sedikit atau tidak sesuai dengan hatinya, langsung marah-marah, maki-maki. Kata-katanya saya nggak tahu bahasa Indonesianya, nyelekit, menyakitkan hati. Orang yang juga merendahkan selalu orang lain. Jadi selalu mengkritik dan mengkritik. Sehingga rasanya ini kok kalau ngomong cuma bikin sakit hati ya. Orang yang suka berjanji banyak hal dan selalu diiyakan, tetapi juga selalu tidak ditepati. Ini juga orang-orang yang sulit. Orang kalau yang diajak selalu cari alasan.
alasan inilah, alasan itulah. Berulang-ulang kali kita temui, kita ajak, tidak ada habis-habisnya, tapi yang ketemu bukan kesanggupan, bukan kedekatan, hanya alasan, alasan, dan alasan. Sampai ada orang yang sulit, yaitu orang yang paling suka dengan mengeluh. Apa-apa itu mengeluh, seakan-akan hidupnya paling berat, seakan-akan dia adalah korban, seakan-akan dia orang yang paling malang di dunia. Saya yakin kita semua pernah menjumpai orang-orang tersebut. Dan orang-orang ini mesti menyusahkan kita, menyulitkan kita, mungkin juga sampai hati kita itu sebal dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi kalau kita mau menghayati tema, aku percaya maka aku bersaksi. Maukah kita bersaksi dengan orang-orang yang seperti ini? Maukah kita sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan yang bangkit bagi orang-orang yang sulit, yang menyebalkan seperti ini? Enaknya orang-orang seperti ini bagaimana? Kita bersaksi? Kalau yang sering saya jumpai, enaknya malah dirasani. Lah korbannya banyak kok, kalau kumpul, iya aku juga begitu, aku juga digitukan. Sehingga kemudian berkumpul, bukannya bersaksi tapi lebih banyak kita rasani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa di dalam bacaan Injil kita menjumpai seorang pribadi bernama Thomas, salah satu rasul dari Tuhan Yesus, murid dari Tuhan Yesus. Dan Thomas itu juga termasuk orang yang sulit. Mungkin bisa disebutkan orang yang menyebalkan. Karena sifat buruk yang menyusahkan adalah pikirannya negatif. Apa-apa itu dilihat sisi buruknya. Dia memang sama dengan murid yang lain. Tetapi menjadi lebih negatif karena dia tidak mau lagi berkumpul dengan murid-murid yang lain. Dia tidak bersekutu dengan murid-murid yang lain sehingga tidak ikut menyaksikan Yesus yang bangkit di tengah murid-muridnya. Yesus yang menampakkan diri di tengah murid-muridnya. Menjauhi dari pertemuan, cari aman, cari nyamannya sendiri. Dan kita sering lihat orang yang terlalu mengutamakan diri, ini pun orang yang menyusahkan. Lebih negatif lagi, murid-murid yang menjumpai Yesus bangkit, datang kepadanya, diberitahu, Thomas, kami bersukacita Thomas, kami melihat Yesus yang bangkit. Dasar orang pikiran negatif malah mengatakan, sekali-kali aku tidak percaya sebelum jariku mencucukkan ke tangan Yesus ataupun ke lubang di dalam lambungnya. Bahkan sampai menantang, aku harus melihat buktinya sendiri, sampai menyentuh sendiri. Orang yang seperti ini enaknya diapain Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita berpikir orang-orang yang sulit seperti ini, sudahlah ditinggallah. Orang-orang kayak gitu malah menghambat pekerjaan Tuhan. Tetapi mari kembali, berita Paskah, kebangkitan Tuhan tidak meninggalkan Thomas. Sebaliknya justru orang yang sulit berpikiran negatif seperti Thomas diubah, dibentuk. Thomas, janganlah kamu tidak percaya, tetapi percayalah. Dididik Thomas, berbahagialah orang yang percaya meski tidak melihat. Thomas yang sulit negatif thinking diubah sampai dia mengaku percaya, Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasul di antara 12 yang mengaku pertama Yesus adalah Allah setelah kebangkitan adalah Thomas. Thomas diubah karena dia kemudian diutus yang paling jauh di antara 12 murid, yaitu di daerah India, di daerah Coromandel. Di sanalah Thomas bersaksi mengabarkan Injil sampai pada akhir hayatnya. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita diajak bersaksi, termasuk kita diajak bersaksi menghadapi orang-orang yang menurut kita sulit,
menurut kita menyusahkan, bahkan menyebalkan. Mari sekarang kita belajar. Aku percaya, aku bersaksi, dan kita belajar dari kuasa Paskah, dari berita Injil hari ini. Bagaimana toh Pak cara menghadapi orang yang susah? Pertama, belajarlah dari Tuhan Yesus. Bahwa kalau kita mau bersaksi, kita harus memandang, melihat dengan mata Allah yang penuh kasih dan yang penuh penerimaan. Kita harus sadar bahwa yang namanya dunia ini adalah dunia berdosa, dunia yang tidak sempurna. Mbok kita jujur melihat sesuatu yang baik sekalipun, mesti juga ada jelek-jeleknya. Mau melihat yang jelek sekalipun, ya mesti masih ada baik-baiknya. Tidak ada yang witeng semua atau putih semua, ibarat baik itu putih, hitam itu buruk. Cobalah kita lihat pada diri kita sendiri. Kalau hitam itu buruk, putih itu baik, Bapak Ibu menggambarkan diri warnanya apa? Pelonteng-pelonteng, banyak hitamnya atau banyak putihnya? Kenyataannya demikian. Atau bahkan yuk kita tanya, janjane sesungguhnya apakah kita juga tidak punya sifat yang menyebalkan? Baik semua? Ya enggak juga. Tentu mesti ada juga bagi diri kita yang menjengkelkan. Tetapi saya lebih mengajak kita memandang Yesus. Bangkit dari kematian, menampakkan diri pada murid-muridnya dan bersabda, damai sejahtera bagi kamu. Yesus yang bangkit, Bapak Ibu Saudara, bukan Yesus yang marah. Mana kok pada ninggalin, mana kesetiaanmu? Kita sudah bersama-sama malah pada lari. Saat aku disalib mati dikuburkan, mana yang menunggu? Tuhan tidak marah, tidak maido para murid-muridnya. Yesus datang dan bersabda, damai sejahtera bagi kamu. Damai. Kenapa Tuhan Yesus tidak marah? Tuhan mau menunjukkan betapapun kematian mengerikan, salib bukanlah tragedi. Salib bukanlah kesalahan para murid. Salib terjadi karena rencana kasih Allah yang sempurna untuk mengasihi dan menebus manusia. Damai sejahtera bagi kamu. Karena ini mau menunjukkan Yesus yang bangkit adalah Allah yang mencari manusia. Kok dicari? Ya karena Allah mengasihi manusia. Kok mengasihi? Karena Allah menerima manusia berdosa. Jadi Yesus yang bangkit mau menunjukkan aku mencari. Engkau sudah aku tebus, engkau kepunyaanku dan aku menerimamu sepenuhnya. Damai sejahtera bagi kamu. Maka kalau kita mau bersaksi, mau tidak mau kita yang telah menerima kasih Kristus, kita pun harus mau mengasihi orang lain. Kita mencari orang-orang yang menyebalkan seperti Thomas. Bahkan kita harus bisa menerima semua orang. Itu yang namanya bersaksi. Kalau kita belum bisa menerima semua orang sudah gagal. Karena kesaksian Paskah adalah Yesus yang mencari, mengasihi dan menerima semua orang. Kedua, kuasa Paskah mengajarkan kita bersaksi. Yaitu dengan mendengar dan memahami. Orang-orang semenjengkelkan atau menyebalkan apapun, mereka tetap manusia yang normal. Hanya penampilannya yang buruk. Ibaratnya kulitnya, sampulnya itu berbeda, tetapi isinya itu sama. Maka yang paling penting itu pahami dulu, dengarkan dulu orang-orang yang menjengkelkan. Jangan dinilai. Thomas itu orang yang selalu berpikiran negatif. Tapi lihat mengapa bersifat demikian. Karena Thomas mengalami sebuah trauma. Trauma itu artinya benturan jiwa. Thomas itu sangat mengasihi Yesus. Thomas itu percaya kepada Yesus. Dan Thomas pun tidak main-main berharap pada Tuhan Yesus. Dan juga kepada kuasanya. Dan ketika dia mengasihi dan berharap sungguh-sungguh,
Melihat Yesus disalibkan betapa sedihnya. Yesus mati tanpa perlawanan. Yesus mati disalibkan tanpa kehormatan. Jujur, kalau kita punya harapan besar lalu dikecewakan, apa atau sikap kita? Bukankah juga tidak jauh dari Thomas? Itulah mengapa Thomas yang begitu sakit hatinya, trauma melihat Tuhan Yesus lalu mengurung diri. Lalu kemudian berkata, aku tidak mau percaya. Seakan-akan mengatakan, aku sudah terlalu kecewa, tolong aku jangan dikecewakan lagi dengan mengatakan Yesus bangkit. Tolong tunjukkan bukti, aku menaruh jariku kalau Yesus bangkit. Itu juga adalah ungkapan trauma Thomas ketika sangat kehilangan, kecewa dengan kematian Kristus. Tetapi menarik, betapapun Thomas kecewa dan trauma, tidak harus diakhiri dengan putus asa dan kehancuran. Yang menarik, Tuhan Yesus mencari Thomas, mendengar, bahkan menunjukkan lukanya. Loh Thomas, kamu trauma, harapanmu tidak terwujud. Lihatlah luka. Yesus yang bangkit lukanya tidak hilang. Yesus yang bangkit lukanya tidak ditutupi. Itu pun trauma. Artinya luka tidak harus berakhir dengan menyerah dan putus asa. Yesus mengajarkan betapa kita menghadapi orang yang sulit jangan terprovokasi. Jangan ikut-ikutan menjadi negatif, tetaplah bersifat positif. Maka hari ini kalau kita belajar aku percaya maka aku bersaksi. Aku percaya maka aku bersaksi. Saya ingin menggambarkan logika, kalau ada satu maka harusnya ada dua. Kalau mau dua itu awalnya satu. Ini juga relasinya tentang percaya dan bersaksi. Kalau aku sungguh percaya berarti aku harus bersaksi. Tetapi tidak bisa dibalik. Aku mau bersaksi tanpa percaya tidak mungkin. Tetapi kalau aku percaya aku pasti harus bersaksi. Inilah yang berjumpa dengan kuasa Kristus. Menjadi percaya dan menjadi bersaksi. Berarti percaya itu bukan hanya sekedar tahu, oh Yesus bangkit, tidak. Percaya itu berarti aku sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus, bukan sekedar tahu. Percaya bukan sekedar berita, tetapi sampai kalau aku mendengar Yesus yang bangkit, itu sampai mengubah hidupku. Itu yang namanya percaya dan itu yang membuat bersaksi. Apakah kita yang telah mendengar peristiwa Yesus, kebangkitan Yesus, kita itu sampai diubahkan? Tidak. Sebab yang namanya percaya itu sampai kita diubah dengan apa yang kita percaya. Kalau kita percaya, kita itu sampai mempertaruhkan dengan apa yang kita percayai. Itu percaya. Dan salah satu bentuk perubahan, salah satu bentuk pertaruhan itu adalah bersaksi. Mari, sudahkah kita diubah? Kalau Yesus mencari kita, Yesus menerima kita, maka kita pun juga harus mencari dan menerima semua orang. Termasuk orang yang sulit. Banyak. Boleh jadi bahkan di tengah keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita atau orang tua kita. Boleh jadi orang yang menyebalkan begitu dekat dengan lingkungan kita. Mungkin juga sesama jemaat gereja, malah pendetane jelei banget iso kaya ngono kuwi. Tetapi mari, aku percaya, maka aku bersaksi. Saya ingin menutup dengan 3 langkah. Langkah kesaksian, belajar dari Kristus yang bangkit dan menampakkan diri bagi murid-muridnya. Kalau kita mau bersaksi, merubuhkan tembok dan membangun jembatan. Saksi tidak dapat sendiri. Berarti kuasa kebangkitan Kristus tidak hanya bisa kita percayai untuk diri kita sendiri. Kuasa kebangkitan Kristus harus membuat kita membangun relasi seperti membangun jembatan. Murid-murid bersembunyi, Yesus membangun jembatan, membangun relasi, menjumpai supaya murid-murid bersukacita dan mereka diutus. Itulah Paskah. Paskah adalah saat Yesus yang bangkit
Dan Yesus percaya pada Thomas, dicari sampai Thomas pun percaya kepada Yesus. Dan akhirnya Thomas menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Nah, kalau mau membangun relasi, merubuhkan tembok, itu berarti harus membangun kepercayaan. Orang-orang sebagai saksi adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Mari tunjukkan kebaikan bahwa kita sungguh-sungguh dapat dipercaya. Karena setiap orang yang menjadi batu sandungan adalah orang-orang yang mesti merusak kepercayaan. Bangun jembatan, rubuhkan tembok, bangun kepercayaan dan jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Thomas diruntuhkan tembok egonya dan ia dapat menjadi pribadi yang dipercaya karena berjumpa dengan kebangkitan Kristus. Bangun jembatan, bukan tembok. 2. Bersaksi adalah menggali yang tersembunyi. Kita harus mau mengenal dan mau memahami orang-orang yang sulit. Dan yang namanya memahami bukan berarti kita menasehati. Sebaliknya kalau kita memahami kita harus mendengar. Loh Pak, saya punya maksud baik. Maksud baik itu tidak cukup, harus ditempuh dengan juga cara-cara yang baik. Thomas sinis negatif karena trauma. Tapi Kristus menunjukkan lukanya, tidak lalu dengan marah-marah, tidak maido Thomas. Ini mau menunjukkan, jangan mudah kita menilai, jangan mudah kita menghakimi atau memaksa. Tetapi membangun percaya juga dengan cara bahwa kita bisa ikut mendengar. Memahami berarti mau mendengar, dan kalau kita mau bercerita dan kita mau mendengar itu justru kita sudah dipercaya. Galilah yang tersembunyi itu bersaksi. Jangan menganggap bersaksi lalu kita yang ngomong terus. Tapi kita juga belajar untuk mendengar. 3. Belajar dari Thomas. Bersaksi itu menghasilkan yang baik dari yang buruk. Jika kita ingin bersaksi, maka kita harus menunjukkan hal-hal yang positif. Sekalipun direspon negatif, sekalipun direspon yang menyakitkan, betapapun sakitnya, tidak boleh jadi ikut-ikutan negatif. Sulit memang Pak, gimana saya mau mengalah tanpa membantah. Terkadang itu jalan supaya kita menjadi damai. Tetapi memang inilah syarat bersaksi. Pikiran kita, perasaan kita, sikap kita, tindakan kita harus tetap positif menghadapi segala respon negatif. Itu yang 3. Hasilkanlah yang baik sekalipun menghadapi yang buruk. Itulah yang namanya kesaksian. Kalau mengatakan ya susah Pak, mau dirgawe ra penak kok mbales sing penak. Ya bukan sebuah kesaksian kalau demikian. Dan kini kita melihat Thomas adalah saksi. Thomas bahkan bisa mengubah dunia, membawa Injil sampai ke India karena berjumpa dengan Kristus. Yang saya katakan kita menjadi saksi harus menjadi seperti Thomas. Kalau kita ingin mengubah dunia, kita ingin sampai mengubah orang-orang yang menyulitkan dan menyebalkan, syarat pertama kita juga mau diubah oleh Allah. Kita mau mengubah diri kita sendiri. Sebab kejahatan tidak akan kalah dengan kejahatan. Kejahatan itu kalah dengan kebaikan. Sebelum bersaksi, coba tanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita sungguh diubah oleh Tuhan Yesus? Bahkan kita berdoa dan meminta Tuhan Yesus yang bangkit, ubahlah diriku. Thomas sudah berubah, kita sudah atau belum? Kalau kita belum diubah, kita tidak dapat bersaksi. Karena kalau belum diubah, juga sama artinya kita tidak percaya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Masih diiringi musik kita berdoa. Bapa yang maha baik, bahkan untuk orang sekeras Thomas yang selalu berpikiran negatif, Engkau datang dan mencarinya.
Sebab kebangkitan-Mu menunjukkan kasih dan penerimaan-Mu bagi orang-orang berdosa yang telah Engkau ampuni dan telah Engkau benarkan. Dengan demikian Thomas percaya dan diubah. Dan dengan demikian Thomas menjadi saksi, rasul pertama yang mengaku Yesus adalah Allah. Rasul yang memberitakan Injil terjauh dibanding rasul-rasul yang lain. Supaya dengan demikian kami ingin belajar. Jika sungguh kami percaya, kami juga menjadi saksi. Di tengah-tengah orang yang mungkin selama ini menyulitkan kami, menyusahkan kami dan menjengkelkan kami. Jika kami telah diubah Kristus, ajarilah kami untuk meruntuhkan tembok dan jarak, tetapi membangun jembatan sehingga kami boleh membangun relasi dan kepercayaan. Ajarilah kami untuk mampu untuk mendengar, menggali yang tersembunyi, menemukan segala luka batin. Sebab setiap perbuatan yang menyebalkan, menjengkelkan, karena mereka pun punya pengalaman yang melukai, kepahitan yang selama ini belum pernah kami mengerti. Dan akhirnya ketika kami belajar bersaksi, biarlah kami sungguh-sungguh menghasilkan yang baik di tengah keburukan. Benar, kami mungkin tidak dapat mengubah orang-orang yang menyebalkan, tetapi kami tetap dapat mengubah diri untuk memberi kebaikan dalam pikiran, sikap, bahkan perbuatan kami, supaya selalu positif di tengah kondisi situasi, bahkan di dalam pribadi-pribadi orang yang sulit sekalipun. Supaya dengan demikian Engkau dipermuliakan. Supaya dengan demikian perubahan kami pun akan membawa dampak perubahan bagi sesama kami untuk merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya Engkau bangkit. Dan kami ingin mengawali kesaksian kami dengan orang-orang yang sulit yang selama ini kami kenal. Sebagaimana Engkau telah mengawali kepada Thomas yang negatif thinking, yang telah Engkau pulihkan dan Engkau utus. Biarlah kami yang berdosa yang telah Engkau terima juga boleh membawa kesaksian bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita meneguhkan kembali apa yang kita percaya tentang karya Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini mari kita menyatukan hati, kita merendahkan diri, kita mengaturkan segenap rasa syukur bersama permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah Putra, penebus dan penyelamat umat manusia, dan Roh Kudus, penghibur dan penolong di dalam kehidupan kami. Karena dengan pemberitaan firman kami telah disegarkan dan diteguhkan, supaya kami boleh bersaksi bahkan ketika kami harus menghadapi pribadi-pribadi tersulit sekalipun. Jika Engkau sungguh bangkit dan kami sungguh percaya, kami diubah dan kami
boleh menjadi saksi Tuhan, bahkan dalam kondisi situasi dan di tengah orang-orang yang sulit sekalipun. Maka Bapa, ajarilah kami supaya apa yang telah kami mengerti sungguh dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami. Kini Bapa, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan bersama dunia di dalam keprihatinan ini. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa, juga pemerintahan negara kami, di dalam segala usaha dan kekuatannya. Karuniakan hikmat kekuatan untuk bertindak bijaksana, melindungi dan mengatasi pandemik ini. Biarlah tidak ada yang mencari keuntungan dan kesempatan politik, tetapi saatnya di dalam keberbedaan kami boleh bersama-sama bersatu, saling menopang menyelesaikan masalah kebangsaan, bahkan masalah global ini. Mari Bapa, berkati pemerintahan bangsa kami dan juga tuntun kami sebagai rakyat untuk mau mendengar dan menaati dengan segala kebijakan yang telah dinyatakan. Supaya dengan demikian pandemik ini mengajarkan kami untuk hidup sebagai warga negara yang baik, tetapi juga boleh bersama-sama saling peduli dan membantu, dan terlebih semakin berbakti, bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa bagi para pejuang, baik di tenaga medis keamanan, atau yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang mempertaruhkan hidup di tengah pandemik ini. Tuhan karuniakan hikmat, kekuatan dan penghiburan. Tuhan juga senantiasa melindungi dan memelihara keluarga mereka. Juga kami membawa serta segenap saudara kami, masyarakat Indonesia yang terdampak, baik sebagai pasien yang berjuang untuk mendapat kesembuhan, kami mohon lawatan-Mu. Yang terdampak secara ekonomi, kehilangan ataupun kekurangan penghasilan, kami mohon dengan penuh belas kasih, biarlah Tuhan melawat mereka. Jangan sampai mereka di dalam kelemahan kekurangan, bahkan kemudian bertindak di luar kehendak Tuhan. Gerakkan kami untuk peduli dan menolong mereka. Biarlah dalam keprihatinan kami justru belajar untuk menjadi manusia sejati yang mau peduli dan solidaritas satu dengan yang lain tanpa memandang perbedaan apapun. Maka Bapa, kami menyerahkan gereja-gereja juga bagi GKJ Wirobrajan untuk turut ambil bagian. Biarlah kami meskipun terpisah jarak, setia untuk bersekutu, saling mendoakan, setia untuk selalu tetap hidup dan terus bertumbuh melalui pendengaran sabda Tuhan. Mampukan kami untuk terus melayani di tengah-tengah suasana seperti ini. Kami memang terbatas, tapi hati kami, doa kami pun melampaui batas. Supaya kami terus berdoa dan Tuhan gerakkan tangan kami untuk peduli, untuk juga bersaksi. Sehingga mereka boleh mendapatkan kasih Allah melalui kesaksian dan pelayanan gereja-gereja Tuhan. Kami pun membawa segenap jemaat yang usia lanjut, kami mohon perlindungan-Mu. Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan dan hati yang dilimpahi damai sejahtera. Kami memohonkan perlindungan dari segala godaan penyakit dan kecelakaan. Demikian bagi jemaat-Mu yang sakit, kami mohon lawatan Tuhan untuk mengaruniakan penghiburan dan kesembuhan. Berkatilah kami semua juga yang harus belajar, bekerja ataupun beribadah di rumah. Tuhan terus jaga dan melindungi kami. Biarlah kami tetap bertanggung jawab menyelesaikan tugas kewajiban kami dalam belajar, beribadah ataupun bekerja di rumah. Segala pergumulan kami pun memohon Tuhan karuniakan kekuatan supaya kami dapat menghadapi. Tuhan karuniakan jalan keluar sehingga dapat kami selesaikan dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di akhir segala pergumulan kami, sehingga kami boleh melihat bahwa akhir segala pergumulan kami bukanlah kebinasaan atau kesia-siaan, tetapi keselamatan kami yang semakin Tuhan sempurnakan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa syukur permohonan syafaat kami. Panjang dan jauh dari sempurna,
Ampunilah segala permohonan kami yang tidak berkenan dan sempurnakanlah hanya karena belas kasih. Karena doa ini kami panjatkan bukan beralaskan amal kesalehan kami, namun semata di dalam iman kami kepada rahmat Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita mempersembahkan persembahan kita. Ayat pengantar persembahan diambilkan dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Kidung persembahan dari Kidung Jemaat 293, bait pertama dan kedua. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat bila kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapus-Nya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Bapak, Ibu, mari kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, yang dipersatukan dalam ibadah online ini. Kami berdoa untuk persembahan ini Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang kudus dan harum di mata-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para pengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini untuk melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan kita, untuk membuktikan bahwa kita adalah saksi kebangkitan dengan menghadapi Thomas-Thomas yang lain. Sebagaimana kita dulu adalah Thomas yang telah diubah oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian pengutusan Kidung Jemaat 429. Masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi, agar kami tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, ibadah Minggu Paskah kedua pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan
di tengah situasi keprihatinan yang kita alami sekarang. Tetap semangat, tetap sehat, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.